Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Saimin, saimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan dan sekarang kita ada di penghujung Ramadan. Hadis yang masyhur di bulan Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqatin nar wa sulsilatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan poin yang menarik adalah wasul silat asyayatin. Jin, iblis dibelenggu oleh Allah. Terkait dengan jin dibelenggu wasul silat asyayatin atau wasufidatis syayatin, mereka jin iblis dibelenggu. Dalam dunia atau dalam wakinya, dalam realitanya ternyata tidak sedikit di bulan suci Ramadan orang yang terserang oleh jin, baik yang kena sihir maupun yang kesurupan. Lalu korelasinya gimana? Memahami tentang wasul silat asyayatin atau wasufidat asyayatin, mereka diborgol, mereka dirantai, mereka dibelenggu. Ada dua pendapat ulama, dua pendapat yang cukup signifikan. Ada yang memahaminya bahwa itu bermakna majazi, artinya kiasan. Bahwa mereka dibelenggu, mereka diikat itu bermakna kiasan. Dalam arti bahwa di bulan suci Ramadan, secara umum ibadah kita sedang meningkat. Nah, ketika ibadah individu, ibadah seseorang meningkat, jin kesulitan mengintervensinya. Karena pintu masuk jin mengintervensi seseorang adalah kelemahan di dalam ibadah. Di bulan suci Ramadan, kita kaum muslimin sedang ada di atas puncak ibadah kita, sehingga buat jin agak kesulitan. Ada lagi yang memahami bahwa itu bermakna hakiki, artinya waki, bahwa mereka dibelenggu, diikat, betul begitu secara waki, secara zahiri dia memahaminya. Namun pendapat ini menjelaskan bahwa yang dibelenggu, yang diikat, yang diborgol itu hanya the big boss dari para komandan-komandan jinnya saja. Tidak semua jin diikat, para komandannya yang diikat, artinya secara zahiri. Bahkan mereka menyebut-nyebut nama-nama para dedengkot-dedengkot jin, ada Wasnan, ada Dasim, ada Walhan, ada Jalambur dan sebagainya. Mereka-mereka inilah para komandan, para dedengkot jin yang dibelenggu, yang diikat. Nah, kemudian selain pintu ibadah di mana jin bisa mengintervensi manusia, sebetulnya ada pintu lain. Oke, ada ibadah, dia saleh, dia puasa, dia tahajud, dia qiyamul. Tapi ada pintu masuk lain, apa? Pikiran. Ketika orang itu banyak ngeblek, banyak galau, banyak stres, itu juga pintu masuk jin ke dalam tubuh manusia. Setelah dia masuk, nah dia akan bertahan. Lalu perlahan, tapi pasti dia akan menghancurkan tubuh manusia, mental manusia, dan ibadah manusia. Bahwa kata mereka, wala ugwiyannahum, wala udillannahum, wala amuronahum, kami akan menyesatkan manusia, menghancurkan manusia, itu faktual, itu real. Walaupun bukan berarti ketika seseorang kena sihir, kena santet, kena magic, saat itu juga fisik rusak, mental rusak, tidak. Proses mereka alamiah, natural, manusiawi, logis, rasional. Artinya bahwa mereka setelah masuk, dia akan mempelajari kelemahan apa di dalam diri objeknya. Ketika kelemahannya mental, mental yang dieksplor. Ketika ada masalah di medis, medis itu yang akan di blow up. Sebutlah orang itu disantet, lalu dia memang bermasalah di lambungnya, sakit mana. Perut akan dieksplor habis-habisan oleh dia dan diperburuk kondisinya. Jadi mereka kerja itu dibalik alibi-alibi yang ada dalam diri objeknya, dalam diri si manusia. Tidak seperti yang kita tonton, kita lihat di berbagai sinetron, disantet lalu muntah darah dan sebagainya. Tidak seperti itu, tidak ekstrim seperti itu. Kalau orang itu sehat, jin juga nggak bisa. Tapi perlahan dia akan punya step untuk menghancurkan manusia yang disebut dengan khutwat. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati dengan step-step yang mereka lakukan. Serangan untuk menghancurkan tubuh manusia, dia akan menyerang manusia dengan mengganggu di tidurnya. Dibuat insomnia yang luar biasa. Akhirnya kalau setelah insomnia, ya tinggal tunggu waktulah si manusia secara fisik akan rusak, akan bermasalah secara medis.
Nah, untuk fisikis karena efek dari kurang tidur, kesehatan berkurang, ya orang itu akhirnya sensi, karena pusing, badan gak ada gairah, akhirnya fisikis juga akan terganggu. Nah, target utama dia adalah mempertahankan orang itu dalam kesesatan, dalam kejauhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia muncul rasa malas untuk ibadah, untuk sholat, itu akan dipertahankan habis-habisan sampai sulit untuk bisa bangkit lagi. Nah, solusi tentu dengan menyingkirkan jin dengan bahasa yang sangat familiar dengan ruqyah. Ya, ruqyah panjang lagi nanti ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.